Pak. Siang, Pak. Apa kabar? Siang, Pak. Baik ya. Semoga pada sehat. Oke, hari ini pertemuan komputasi awan yang ke-7, juga sehari sebelum libur Paskah. Jadi minggu depan libur Paskah, besok ya minggu Paskah. Libur Paskah sampai hari Senin, masuk kembali hari Selasa. Tapi harus diingat ya, jadi hari Selasa depan yang tanggal 6 itu bukan untuk perkuliahan hari Selasa yang biasanya, karena sebagai hari pengganti perkuliahan hari lain yang tanggal merah gitu. Jadi untuk pertemuan komputasi awan yang minggu ini sudah pertemuan ke-7, berarti sudah cukup jumlah pertemuannya untuk UTS ya. Jadi minggu depan itu setelah libur Paskah sudah nggak ada lagi pertemuan untuk komputasi awan, Anda tinggal persiapan aja untuk UTS-nya. Kalau UTS-nya tentang apa? Ya, apa yang saya berikan, Anda cari aja pertanyaan-pertanyaan atau belajar di pertanyaan-pertanyaan sertifikasi practitioner ya, AWS Cloud Practitioner itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan Anda persiapkan dengan sebaik-baiknya, begitu aja. Itu ya, jadi itu sebetulnya yang harus Anda persiapkan ke depan. Oke. Materi kita hari ini tentang jaringan private komputasi awan atau virtual private cloud. Ini materi yang sangat penting dengan asumsi bahwa Anda semua sudah lulus dari Jarkom. Semuanya sudah ambil Jarkom ya? Jaringan komputer sudah belum? Timotius Ferdinand sudah ambil Jarkom? Sudah ya? Oke, jadi banyak sekali materi sebetulnya berkaitan dengan jaringan komputer. Ya mungkin Anda sudah ambil cukup lama. Ya, untuk refresh memori Anda juga saya sudah memasukkan berbagai macam video tentang berbagai macam topik yang relevan dengan pertemuan kita hari ini. Jadi silahkan itu tentang CIDR itu apa, NACL itu apa, Internet Gateway itu apa, subnet itu apa dan sebagainya itu ya. Anda bisa pelajari kembali. Saya menemukan video-video yang menurut saya bagus dan menarik untuk refresh lagi pengetahuan Anda, karena memang ini topik yang bagian yang sangat penting dari komputasi awan. Jadi Anda harus bisa membuat sistem Anda itu aman dari serangan hacker. Jadi kalau di komputasi awan itu ada yang namanya shared responsibility model. Jadi ada model pembagian tanggung jawab. Jadi untuk infrastruktur cloud-nya itu tanggung jawab AWS, tapi infrastruktur di dalam jaringan yang Anda buat sendiri itu tanggung jawab Anda. Jadi kalau Anda tahu dulu ada kasus misalnya ada data penumpang dari maskapai Malindo yang bocor itu di dark web gitu ya, karena ngambilnya dari AWS dan sebagainya, kemungkinan besar itu bukan salah AWS-nya. AWS-nya sudah membuat segala macam proteksi, tapi di bawah tanggung jawab dia. Kita sebagai yang mendesain nanti di atas infrastrukturnya AWS itu harus bertanggung jawab tentang jaringan yang kita buat sendiri gitu. Jadi kalau ada kebocoran, orang bisa ngambil data dan sebagainya tuh pasti pihak AWS bisa menghindar, karena mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah bisa men-setup jaringan yang memang tanggung jawab dia dengan sangat baik. Jadi kesalahannya biasanya ada di kita yang mengkonfigurasi sistemnya memang harus dengan bagus gitu ya. Ini juga soalnya bagian penting yang menjadi menjadi bagian dari dasar-dasar atau layanan-layanan penting yang ada di cloud computing. Jadi cloud computing itu ada layanan virtual machine ya EC2 itu ya, virtual machine. Anda harus bisa membuat virtual machine EC2 yang berbasis Windows maupun berbasis Linux, bisa connect dan bisa berinteraksi dengannya. Itu sudah. Terus kemudian EC2 itu kan cuma standar komputasi, kita harus punya tempat penyimpanan. Berarti kita harus mempunyai yang namanya storage service. Storage-nya bisa berbasis web yang kita bisa akses dengan menggunakan S3 itu yang berbasis bucket gitu ya. Kita harus bikin bucketnya, kita bisa menyimpan objek apapun dan sebagainya. Atau yang namanya EBS, Elastic Block Storage, yang sifatnya kayak seperti hard disk. Dan satu lagi nanti yaitu namanya EFS. Jadi dia adalah network storage ya, network storage. Jadi kita bisa membuat suatu
mirip seperti kalau kita di jaringan komputer pada umumnya, dia ada kayak shared storage tuh ya, ada hard disk yang bisa di-share oleh banyak isi itu secara bersamaan yang kita bisa konfigur. Terus nanti juga ada yang S3, EBS, EFS dan sebagainya. Kemudian RDS, Relational Database Server, suatu bagian yang penting kalau kita membuat suatu sistem dan sistemnya itu pasti menyimpan data pengguna, kita punya apa yang ingin mau kita jual, ada data-data macam-macam ya, kita perlu database. Database itu macam-macam juga ya. Kita mau database yang memang berlisensi seperti SQL Server dan sebagainya, atau kita mau beli database yang gratis seperti MySQL dengan segala kelemahan dan keunggulannya, atau ternyata kita bisa mau menggunakan database yang lebih baru dan lebih modern seperti NoSQL dengan segala kelemahan dan juga kelebihannya. Itu terserah Anda. Kemarin saya sudah tampilkan juga video tentang pertimbangan-pertimbangan yang Anda bisa perhatikan kalau memang Anda menginginkan tipe database yang mana gitu. Tentu saja kalau kita menyewa atau memakai RDS yang berbasis lisensi semacam SQL Server maupun yang lain itu, pasti harga sewanya lebih mahal daripada kalau kita menggunakan misalnya MariaDB atau Postgre dan sebagainya sifatnya gratis. Tapi enaknya di sini kalau kita menggunakan layanan komputasi awan adalah kita sudah tidak perlu lagi memikirkan lisensi karena lisensinya sudah dibayarkan sesuai dengan jumlah yang kita langgan gitu. Bayangkan kalau sebelumnya kalau kita beli komputer server sendiri itu kalau kita mau masang RDS Relational Database berarti kita harus beli lisensinya Windows, misalnya Windows Server. Kemudian kita mau Office-nya juga harus beli lisensi Office. Kemudian waktu kita mau masang SQL Server berarti harus beli lisensinya SQL Server dan sebagainya. Yang tentu saja kalau Windows 10 kan murah, ya maksudnya relatif murah ya $100, mungkin 100 berapa dolar. Tapi kalau sudah namanya database itu kan mahal lisensinya ya. Nah itu sudah kenapa kalau kita beli atau kita nyewa di pelayan komputasi awan itu macam AWS, Azure dan sebagainya itu akan jauh lebih murah harganya gitu ya. Meskipun sebenarnya masih tetap lumayan juga, tapi kalau kita punya usaha yang menghasilkan uang itu sebetulnya bisa tertutupi dengan keuntungan yang kita dapat gitu atau omset yang kita dapat gitu. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu layanan-layanan dasar yang ada di dalam komputasi awan apapun. AWS, Azure, Google Cloud itu pasti dia mempunyai virtual machine, kemudian mempunyai storage. Storage-nya juga macam-macam ya. Ada yang file storage kayak EBS, ada network storage EFS, ada yang namanya web storage kayak Google Drive to S3 kalau dalam AWS ya. Terus kemudian kita harus kalau butuh database juga ada RDS. RDS-nya tuh kita bisa install sendiri di EC2, tapi kita kan harus maintain ya, dan maintain itu kan pasti membutuhkan energi yang besar. Kalau kita memakai layanan yang diberikan, kita bayar aja lisensinya, maintenance, aspek atau security dan sebagainya sudah ditanggulangi oleh AWS-nya, sehingga kita tidak perlu mikir, kita hanya fokus ke layanan yang diberikan dan kita bisa manfaatkan gitu. Terus yang terakhir ini masalah security. Security menjadi hal yang sangat penting. Waktu Anda belajar jaringan komputer, saya yakin juga security menjadi hal yang sangat penting. Dan sekarang itu kan sudah banyak hacker dan sebagainya yang berusaha mengambil data Anda untuk tujuan-tujuan yang mungkin tidak baik. Ya itu kita harus bisa men-setting atau mengkonfigurasi jaringan kita dengan baik. Bedanya waktu kita belajar Jarkom kan kita masih belajar mengkrimping, nge-setup router, nge-setup IP tables dan sebagainya di hardware. Nah, sekarang itu semuanya dijalankan via software menggunakan front end atau dashboard yang disediakan itu. Jadi sudah tidak ada satupun hardware yang terlibat. Kalau Anda awalnya dulu juga pernah belajar namanya virtual private network gitu ya. Nah, di AWS juga ada. Jadi AWS tentu saja akan mengendalikan semua infrastruktur yang dia miliki. Kalau infrastruktur yang kita ingat dulu kan ada region, ada availability zones, ada edge location dan sebagainya ya. Terus kemudian
Mereka pasti mengendalikan itu, tapi kita akan diberikan kendali ke jaringan virtual yang kita setup sendiri, yang dinamakan Virtual Private Cloud atau VPC. VPC. Waktu Anda berhasil membuat EC2, baik yang berbasis Linux maupun berbasis Windows, sebetulnya pihak AWS-nya sudah memberikan kepada kita VPC default. VPC default ya. Dan kita tinggal pakai saja, tapi kita bisa mengkonfigur sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu saja kalau sistemnya semakin kompleks dengan banyak EC2 mesin, dengan berbagai macam storage dan berbagai macam layanan, tentu saja yang isi jaringan VPC defaultnya masih kurang gitu. Ya, oke. Itu sebagai pengantar ya. Saya akan coba masuk ke materi inti kita hari ini. Jadi kita belajar tentang AWS networking sekarang. Jadi berhubungan dengan VPC, Virtual Private Cloud. Jadi kita bandingkan dulu, kita melihat kalau jaringan tradisional mungkin yang Anda pelajari dulu pada saat Anda belajar jaringan komputer maupun yang berhubungan dengan ilmu-ilmu jaringan. Terus kemudian kita melihat Amazon VPC, kemudian Amazon VPC CIDR dan subnet itu seperti apa, kemudian Internet Gateway, Net Gateway sama Elastic IP. Oke. Jadi kalau biasanya kalau kita mempunyai jaringan kan seperti ini, kita punya network, satu jaringan, kemudian kita connect dengan internet, kita langganan internet, kita sambungkan, kita beli IP public gitu ya. Dengan IP public tersebut maka jaringan kita bisa diakses dari mana saja. Tentu saja ya konfigurasinya harus hati-hati juga ya. Terus kemudian kita kan nggak mungkin juga ya semuanya hanya single network, kita harus pisahkan bagian-bagian yang boleh diakses publik, mana bagian-bagian yang nggak boleh, yang menjadi rahasia gitu ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang boleh lihat, berarti harus ada subnetnya. Networknya dibagi menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 dan sebagainya sesuai dengan tujuannya ya. Jadi subnet itu nggak harus 2, boleh lebih. Tentu saja Anda akan lebih ahli dari saya mengenai subnet daripada pengetahuan saya sekarang. Jadi kita bisa pilih ada 2 kategori, yang public sama private. Yang private itu ya data-data yang sifatnya rahasia, atau data-data yang nggak boleh sembarang orang lihat, atau data-data yang kalau mau mengaksesnya harus melewati prosedur tertentu yang nggak boleh dengan mudah diakses orang. Tapi kalau public tuh misalnya kalau web server kita bisa taruh di situ ya, atau misalnya data-data yang boleh diakses banyak pihak dengan gampang gitu ya, public subnet. Nah, itu saja sama, kita mempunyai IP public nanti bisa connect gitu ya, seperti itu. Kalau di AWS settingannya gimana? Karena sekarang kan kita tidak memiliki server sendiri ya, servernya itu kita nyewa istilahnya. Nah, servernya ya kita isi itu komputasinya kan. Jadi Amazon akan membuat yang namanya virtual private cloud. Jadi kita diberikan kendali, meskipun kendalinya tidak penuh, tapi kendali sebagian daripada jaringan yang memang kita kelola sendiri. Jadi kenapa namanya virtual private cloud gitu ya. Virtual karena sebetulnya settingannya tidak ada fisiknya gitu. Jadi adalah sesuatu hal yang disediakan network virtual yang terisolasi dan privat di dalam jaringan AWS Cloud yang kita bisa kelola. Jadi kita mempunyai kendali sepenuhnya dalam VPC yang tersedia ini ya. Jadi kalau sebelumnya itu server, nah sekarang kita anggap saja sistem kita dalam suatu region. Ya sekarang karena di Indonesia belum ada region yang terdekat ya Singapura ya. Kalau kita pengen sistem kita tuh responnya cukup bagus, nggak terlalu jauh. Kalau kita pakai region yang misalnya Amerika maupun Eropa kan butuh waktu yang cukup lama untuk, meskipun pakai fiber optik pun kan masih cukup lama gitu ya. Jadi yang paling dekat bisa di Singapura atau di Australia dan sebagainya. Kita juga harus lihat juga infrastrukturnya, ada kabel laut dan sebagainya atau tidak ya. Jadi
Halo, halo. Masih mendengarkan suara saya atau tidak? Masuk Pak, Mas. Terdengar Pak. Masih Pak. Ya, tadi listrik mati di sini ya. Saya menggunakan tethering sekarang ya. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Listrik barusan mati terus nyala lagi, kayaknya internetnya belum nyala, jadi saya terpaksa akan menggunakan tethering sekarang di kampus. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita membuat isi itu kan biasanya dalam satu region ya. Terus kemudian waktu kita membuat isi itu tuh otomatis AWS-nya memberikan default VPC ke kita, default virtual private cloud ya. Jadi meskipun kita tidak meminta pun, waktu kita membuat isi itu pasti dia akan menyediakan VPC default ya. Dengan konfigurasi ini 172.3100/16 sebagai CIDR-nya. CIDR itu apa? Itu ada classless apa gitu ya. Saya sudah berikan videonya bagi Anda yang ingin memahami CIDR apa ya. Ini untuk menandakan bahwa seberapa banyak host yang kita bisa pasang di situ ya. Kalau ini seperti ini artinya ada 16 host yang kita bisa, atau minimal 16 EC2 lah paling maksimum yang kita bisa taruh dalam satu region itu. Jadi otomatis dibuatkan, tapi otomatis itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa ubah gitu ya. Karena tadi kan harusnya ada jaringan yang sifatnya public, ada jaringan yang sifatnya private gitu. Nah, biasanya di dalam VPC itu nanti ada single subnetnya. Nah, kita bisa tambahkan single subnet, biasanya bisa sifatnya public maupun sifatnya private. Tapi kalau jaringannya semakin kompleks kan tentu saja tidak mungkin ya VPC-nya itu bisa satu subnet saja ya dalam satu VPC itu. Jadi kita harus bagi mana yang data yang sifatnya private, mana data yang sifatnya public. Nah, nanti yang private ini kita akan taruh layanan-layanan yang memang tujuannya untuk kepentingan internal gitu ya. Yang public itu yang layanan-layanan yang tujuannya untuk kepentingan eksternal atau pengguna. Ini contohnya nih ada dua, yaitu subnet public sama subnet private. Kita bisa tambah sesuai dengan kebutuhan kita tentu saja ya. Tapi ingat, tidak ada satu isi itu di dalam dua subnet yang berbeda gitu. Otomatis berarti dalam satu subnet minimal ada satu isi itu dan layanan lain yang mendukungnya gitu. Biasanya kan harus ada isi itu ditambah RDS atau apa-apa gitu ya. Jadi kita harus membuat subnet di dalam VPC kita ini, di dalam satu CIDR networknya. Gitu. Ini ada petunjuk bahwa setiap subnet harus di dalam satu AZ. Artinya apa? Di Amazon itu kan ada banyak region. Region itu di mana lokasi di mana data centernya berada. Di dalam data center itu tidak pernah disebutkan di mana lokasinya, tetapi dia memiliki, biasanya satu region memiliki dua atau lebih availability zone. Satu availability zone itu berarti satu data center. Satu data center. Jadi dia ingin kalau kita membuat satu subnet itu harusnya apapun layanannya itu terletak dalam AZ yang sama. Jadi tidak bisa satu subnet mengakomodasi layanan pada AZ yang berbeda, apalagi dalam region yang berbeda. Gitu. Misalnya di North America itu ada dua AZ, nah kita harus pilih AZ yang sama untuk satu subnet. Oke. Nanti kalau kita mempunyai jaringan di dalam kantor kita sendiri atau perusahaan kita sendiri mau connect di sini, nah kita harus men-set ya CIDR berkomunikasi. Ini juga untuk bisa connect ke internet, tentu saja ini harus ada internet gateway-nya. Internet gateway-nya. Jadi di sini untuk bisa connect ke internet harus dimasukkan layanan internet gateway di sini. Tidak bisa hanya menggunakan EC2 saja. Harus dimasukkan internet gateway. Nah, itu kita bisa set nanti ya. Anda bisa tambahkan supaya bisa public subnetnya bisa berkomunikasi dengan lewat internet gitu. Jadi nanti setelah kita masuk, nanti semua komunikasi melewati internet gateway, nanti ada default root-nya, yaitu 0000/0.
Nanti secara detailnya ada di video juga. Nanti ada istilahnya network access control list, kemudian ada istilahnya root tables dan sebagainya yang memang lebih detail lagi dari sekedar gambaran ini gitu ya. Ini ya. Terus yang menjadi pertanyaan bagaimana private subnetnya kalau memang butuh connect juga ke internet. Karena dia mungkin misalnya di sini ada OS-nya. OS-nya kan butuh diupdate. Di sini mungkin ada database-nya. Database-nya mungkin ada update dari providernya. Misalnya MySQL saya kadang-kadang ada update dari pembuat MySQL-nya. Atau bentuk update-update yang lain. Kalau ini tidak pernah diupdate kan juga berbahaya gitu. Nah ini biasanya dihubungkan dengan namanya NAT. Ya. NAT gateway harus ditambahkan di sini. Nah NAT-nya ini akan mentranslate private address menjadi public address supaya bisa dilewatkan ke internet supaya update-nya tetap bisa berjalan gitu. Nah, NAT-nya juga apa? Saya juga sudah cantumkan itu di video yang saya link video yang sudah saya berikan itu. Jadi ini seperti ini. Jadi untuk public subnetnya bisa langsung via internet gateway, tapi untuk private-nya harus melalui NAT ini ya, untuk mentranslate private address menjadi public address supaya bisa berkomunikasi via internet. Ini ya. Terus pada saat Anda kemarin mencoba EC2 kan kita mengaksesnya kan pakai IP public ya. Tapi IP publicnya itu tidak pernah sama. Jadi waktu kita di shutdown, run lagi, kita mau akses pakai putih lagi, public address-nya berbeda waktu kita run sebelumnya gitu. Jadi selama kita matikan dan kita nyalakan, nanti kita akan dapat IP yang berbeda. IP-nya itu ya sesuai yang dijatah yang diberikan oleh Amazon. Makanya itu namanya Elastic IP. Elastic IP. Kalau saya tidak suka Elastic IP gimana? Bisa. Kita beli aja IP public, terus kita set dengan IP public yang kita beli, itu bisa juga. Tetapi kalau kita tidak membeli IP public, nanti akan diassign oleh Elastic IP yang diberikan Amazon itu, dan nanti akan berganti-ganti, tidak akan fix gitu, tidak ada fix. Nah kalau kita lihat nanti di dashboardnya kan nanti ada ya EMI dan sebagainya, ada Elastic IP Security Group, Keeper dan sebagainya ya. Jadi Elastic IP itulah yang memfasilitasi kita terkoneksi dengan dunia luar, EC2-nya maupun layanan yang lain, tetapi akan berganti-ganti ya, karena IP-nya akan dipakai banyak orang. Pada suatu saat akan diberikan kepada kita, mungkin pada saat yang lain karena kita sudah shutdown, nanti akan dipakai orang lain dan sebagainya. Nah, kita bisa juga membawa atau memasangkan static IP public yang kita beli sendiri ya. Baru kita bisa set kalau kita ingin melakukannya. Nah, biasanya itu IP Elastic IP-nya itu diberikan 5 yang diberikan di setiap region, AWS region. Oke. Seperti itu penjelasan saya yang berkaitan dengan security. Tentu saja kalau kita perhatikan, saya akan tampilkan situs kuliahnya. Tampilkan situs kuliahnya. Kalau Anda perhatikan di situs kuliah, itu di samping materi hari ini juga ada video tentang bagaimana memahami virtual private cloud itu apa. Terus kemudian nanti ada network access control list, itu yang mengendalikan apa yang boleh diberikan. Ada inbound itu berarti data yang masuk, ada outbound itu berarti data yang keluar, apa saja yang boleh, yang harus dikendalikan dan sebagainya. Terus nanti ada yang berhubungan dengan internet gateway, bagaimana nyeting internet gateway-nya, mana saja yang boleh, protokol apa yang boleh dikendalikan dan sebagainya. Kemudian ada yang berhubungan dengan route tables, yang berhubungan dengan siapa boleh berkomunikasi dengan di mana dan sebagainya. Kemudian ada yang tentang subnet. Kemudian juga ada lagi penjelasan tentang PPC yang mungkin Anda pengen lebih memahami lagi. Kemudian apa itu CIDR, Classless Interdomain Routing, hal yang penting kalau Anda belum memahami. Kemudian NAT gateways kalau di AWS itu seperti apa, maupun ini perbedaan antara AWS private, AWS public, sama apa itu Elastic IP.
Seperti itu. Terus kemudian saya minta Anda menirukan ini ya, menirukan EFS ini ya. Ini semacam hard disk network hard disk gitu ya. Network hard disk sehingga kita bisa dua isi itu bisa berkomunikasi atau bisa memiliki hard disk yang sama di share gitu. Itu silahkan dicoba tutorial yang ada di video yang saya link di sini. Kemudian Anda coba sendiri untuk bisa Anda praktekkan di mesin yang Anda miliki. Gitu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Albert Faris. Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Bagus Septianto. Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Ada kendala nggak yang tugas-tugas sebelumnya? Mungkin Bernardus Alvin. Iya, Pak. Masih aman, Ada Pak. kendala nggak? Belum ada. Ya? Aman. Lancar semua ya? Iya, Pak. Oke, jadi ini ya saya pesan ke semuanya, kuncinya Anda sudah bisa menguasai EC2 Linux maupun Windows. Kemudian Anda bisa menguasai EBS, menguasai S3 sama menguasai EFS yang kita pelajari di sini yang berhubungan dengan storage. Kemudian Anda bisa menguasai minimal satu relational database, misalnya MySQL, atau nanti bisa coba-coba yang NoSQL seperti apa. Kemudian bagaimana mengkonfigur jaringan Anda dalam suatu jaringan yang aman dengan ada subnetnya, ada subnet private, ada subnet public, terus bisa mengeset internet gateway-nya, bisa mengeset NAT-nya, bisa mengeset route tables-nya dan sebagainya. Saya yakin Anda sudah bisa memahami itu basic knowledge-nya yang berhubungan dengan komputasi awan. Nanti setelah UTS kita akan berbicara yang lebih kompleks, tapi saya ingin Anda mengeksplorasi sendiri karena nggak mungkin saya akan cerita semua layanan tingkat advance-nya. Yang kita pelajari di sini itulah yang dinamakan IaaS ya, infrastruktur as a service itu cuma sampai di sini. Itu infrastruktur dasar, jadi disediakan mesin computing engine-nya, disediakan storage-nya, disediakan database-nya, disediakan konfigurasi jaringannya. Setelah itu kita mau apakan terserah. Gitu. Yang paling simple nanti yang saya minta, Anda minimal sudah bisa ngeset web server. Web server dengan menggunakan kayak semacam WordPress gitu. Kalau Anda sudah bisa seperti itu, berarti secara basicnya Anda sudah bisa menguasai gitu ya. Nanti waktu kita berganti misalnya menggunakan Azure, menggunakan Google Platform biasanya mirip-mirip semua. Gitu. Perbedaannya biasanya di layanan-layanan advance-nya. Kita bisa menggunakan untuk hal-hal yang sangat canggih misalnya untuk AI bisa, untuk data science bisa, untuk business intelligence bisa dan sebagainya. Tentu saja kalau kita menggunakan layanan yang canggihnya, atau kita mau memanfaatkan kemampuan maksimalnya ya kita nggak mungkin menggunakan mesin yang paling minim gitu ya. Mesinnya pasti computing mesinnya yang besar kan. Kalau Anda lihat waktu kita milih itu seharusnya kita kalau kita berbayar itu kita bisa memilih sampai core-nya sampai 48 atau 64 core, kemudian memorinya pun mau sebesar apapun yang kita inginkan mereka bisa menyediakan. Jadi kalau di korporasi yang membutuhkan komputasi yang sangat besar bisa, seorang peneliti membutuhkan komputasi yang memang dia butuhkan bisa. Untuk UMKM mungkin modalnya masih kecil, kemudian mereka hanya bisa membeli komputasi yang sedikit saja sesuai dengan prediksi pengunjungnya pada periode mendatang dalam waktu singkat bisa dan sebagainya. Tentu saja keuntungannya investasi di awal tentu saja untuk bisnis baru ya, startup gitu ya. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memulai usaha saya, terutama kalau usaha saya harus menggunakan computing,
Jadi saya hanya perlu langganan yang simple saja, sedikit saja. Nanti kalau sukses, ternyata pelanggan saya banyak, saya tinggal tambah aja langganannya, nanti otomatis membesar sendiri. Tapi kalau saya gagal, saya tidak membuang uang percuma gitu. Jadi otomatis minimal kalau saya gagal pun nanti saya tidak membuang uang membeli server yang mahal untuk percuma, dan akhirnya waktu dijual kembali kan pasti harganya turunnya jauh sekali gitu. Seperti itu tuh pada intinya yang menjadikan komputasi awan tidak harus menggunakan AWS, tapi bisa menggunakan yang versi lokal pun juga banyak yang memberikan keuntungan bagi semua pihak ya. Jadi enaknya sudah nggak perlu lagi cari pegawai yang ngurusin server, nggak perlu lagi cari pegawai yang ngurusin database gitu, kan udah kita tinggal pakai saja dan dijamin kinerjanya optimal. Harapannya seperti itu, dan pada kenyataannya mereka akan melakukannya gitu, karena kerjaan sehari-hari jadi spesialisasi di mereka gitu. Oke, ada pertanyaan silahkan. Pak, saya mau tanya Pak. Ya silahkan Rangga. Kemarin Ya. kan saya nyoba untuk buat instance-nya itu ya. Hmm. Nah, pas nyoba di connect itu katanya tuh IAM-nya tuh kayak di reject gitu, gak ada itunya, gak ada permission-nya buat pakai IAM itu. Itu gimana caranya? Untuk yang apa, EBS atau yang mana? Itu sudah instance itu. EC2. Anda membuat EC2 ya? EC2 seharusnya bisa loh. Nanti kalau yang lebih canggih lagi memang masalah IAM jadi masalah gitu, karena kita yang akun gratis ya. Tapi kalau EC2 seharusnya tidak sesulit itu ya. Kalau kita menunggu tutorialnya. Saya kalau sudah bikin instance sudah bisa. Cuma pas mau di connect itu mau di mana tuh, cuma mau di remote itu nggak bisa di connect karena IAM-nya tuh nggak ada permission. Anda sudah membuat security key-nya yang pakai PEM itu, PEM? Sudah ada. Sudah, dan mengikuti setahap demi setahap ya? Sudah. Kalau teman-teman lain, ini yang Linux apa yang Windows nih? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Yang lain ada kendala nggak? Kayak Indra Gautama gimana, ada kendala nggak? Nggak ada sih Pak. Bisa connect ya? Belum dicoba sih. Yang Linux coba, tapi kalau Windows sudah berhasil Pak. Windows berhasil, kalau Linux belum ya? Atau gimana? Belum coba sih yang Linux. Pak, itu yang Linux bukannya yang nanti putih. Ya. Nanti kalau yang Linux pakai putih bukannya... ya. Kalau Linux ya. pakai putih ya. Connect-nya pakai putih. Jadi selama kita masuk ke kayak terminalnya sudah berarti sudah connect berarti. Oh ya udah. Oke Pak. Jadi kalau Windows nanti GUI gitu bagus gitu. Kayak Windows beneran gitu ya. Kita bisa ada tombol start-nya. Tapi kalau Linux ya cuma tampilan terminal yang jelek gitu aja, cuma teks gitu aja, kita pakai perintah Linux kayak ls gitu atau mkdir dan sebagainya, itu aja sudah. Kalau sudah berhasil masuk ya sudah, kita berhasil login ya sudah selesai tugasnya gitu aja. Ya, jadi untuk connect ke Linux-nya memakai putih, tapi untuk connect ke Windows-nya itu nanti tampilannya ada graphical user interface-nya. Itu. Dicoba-coba terus ya, Randra ya. Jadi seharusnya tidak masalah ini seharusnya. Jadi Anda mungkin ada prosedur yang Anda terlewat gitu. Seharusnya kalau Anda nanti coba pakai yang Linux yang lain, misalnya cari yang Linux-nya Amazon atau Ubuntu atau apa dan sebagainya, coba-coba. Seharusnya itu tidak sulit itu. Itu kuncinya kita harus bisa masuk. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Daniel Axela. Sementara belum ada. Sudah berhasil connect belum? EC2? Sudah. Sudah. Yang Linux, Windows, dua-duanya sudah? Sudah dua-duanya. Kalau EBS? EBS-nya kemarin sudah, cuma saya belum explore lagi. Oke. Sip, terima kasih. Albert Hendrata? Ya Pak. Gimana, sudah berhasil connect belum EC2-nya? Sudah Pak. Sudah. EC2 Linux, Windows semuanya berhasil? Iya. Oke, EBS? Sama kayak Daniel sih Pak. Belum explore tapi udah bisa.
Oke, RDS database? Belum. Oke, jadi harus sudah bisa mengeksplor minimal sebelum UTS ya. Iya. Ya, oke. Gregorius Niarwin gimana? Yang Windows belum, Pak. Yang Windows belum. Karena Oke. OS saya Linux, Pak, masih bingung untuk Windows. Yang Windows karena seharusnya nggak masalah sih, coba cari ya, tutorial ya. Jadi Iya, Pak, iya, Pak. isi itu Windows di punyamu yang Linux gitu, seharusnya nggak masalah sih. Iya, iya. Cari padanan aplikasinya aja. Iya, Pak. Niputu? Iya, Pak. Gimana, sudah berhasil belum? Untuk isi2 yang Windows sama Linux sudah, Pak. Oke, kalau yang lain kayak RDS-nya misalnya pakai MariaDB atau MySQL itu sudah berhasil belum? Belum, Pak. Saya belum coba, Pak. Oke. Terus EBS juga belum? S3 Belum, belum? Pak. Belum. Oke. Jadi ini ya pesan saya ke semuanya, minimal Anda menguasai itu ya. Jadi isi itu Windows, Linux. Terus kemudian Windows tuh kayak ya happy-happy lah. Maksudnya kita malah fokus ke Linux sekarang. Linux-nya nanti bisa EBS, bisa S3-nya juga bisa masuk, kemudian RDS-nya juga bisa masuk minimal MySQL, kemudian Anda bisa setting konfigurasi subnetnya dan sebagainya. Nanti Anda bisa ada layanan yang sifatnya public, ada yang private. Contohnya gini, RDS-nya kita masukkan ke private, tapi web servernya kita masukkan ke publik gitu. Jangan sampai orang bisa masuk ke RDS sembarangan gitu. Pasti harus ada diproteksi lah. Ada layanan-layanan yang memang hanya untuk kepentingan internal dari jaringannya, yang nggak boleh semua orang bisa masuk. Misalnya membuka, misalnya kayak PHP MyAdmin-nya gitu dari sembarangan gitu nggak boleh. Nah itu yang jadi pertimbangannya nanti seperti apa ngaturnya dan sebagainya, itu terserah Anda gitu. Tapi ya tentu saja pertimbangannya bagaimana supaya aman konfigurasinya. Niki Jovanus? Ya, Pak. Sudah berhasil belum isi-itunya? Kalau connect sudah, Pak, tapi belum dihubungkan ke IBS-nya. Oke, dicoba semua ya. Jadi, oke. Terima kasih. Randra Joy. Gimana Randra? Masih mencoba-coba nih, Pak. Masih nyoba lagi. Oke. Oke, untuk minggu ini tambah lagi ya. Minggu ini tambah lagi yaitu EFS. Silahkan coba tutorialnya itu EFS. Jadi kayak kita bisa sharing hard disk di antara dua isi itu yang jalan sama-sama gitu. Nanti putihnya dibuka dua, satu connect ke isi itu yang pertama, satunya connect ke isi itu kedua, kemudian kita setup EFS. Nanti isi itunya akan melihat ke hard disk yang sama di EFS tersebut. Jadi waktu kita nambahkan file di EFS yang pertama, otomatis di isi itu yang pertama, isi itu kedua juga lihat ada file yang sama gitu. Semacam seperti network drive di Windows gitu ya. Itu EFS-nya kayak gitu. Anda juga harus coba-coba itu ya. Yohanes Renaldi Rio. Yohanes Renaldi Iya, Pak. Rio. Masih Gimana, mencoba-coba, Pak. Masih coba-coba ya. Oke. William Laurentius. Halo, Pak. Ya, gimana? Yang Windows sudah, yang Linux juga sudah, yang EBS juga sudah, yang SQL-nya belum, Pak. Minimal MySQL ya. Ya, Pak. Kalau mau nyoba yang lebih canggih lagi boleh. Terus saja kan yang namanya kita kan dapat akun gratisan. Jadi kalau gratisan tuh pasti tidak semua dikasih sih. Jadi ya kita maklum aja kalau ternyata kita nggak bisa di database tertentu yang mahal gitu ya. Jadi maklum aja. Yehezkiel Yoel. Ya, Pak. Gimana progresnya? Belum mencoba, Pak. Nya juga belum sama sekali? Belum, Pak. Oh ya harus coba, ini kan tujuannya untuk Anda mencoba ya. Iya, Pak. Jadi nggak ada gunanya kalau ngambil mata kuliah ini tapi nggak nyoba-nyoba gitu. Nyoba-nyoba kan kalau salah juga nggak apa-apa gitu. Kalau Anda ternyata budgetnya kurang, nanti saya bisa tambahin kok, saya bisa request lagi, jangan khawatir. Baik, Pak. Ya. Kalau misalnya yang $50 itu kurang, saya bisa setting lagi gitu. Ya. Ya.
Terima kasih, Pak. Yeremia Adio. Iya, Pak. Gimana progresnya? Yang isi tuh baru connect, Pak. Isi itu baru yang Linux apa Windows nih? Yang Windows. Linuxnya? Belum, Pak. Belum ya, oke. Ini tugasnya masih banyak nih ya. Sampai EFS harus bisa. Alvin Kosasi? Masalahnya sama kayak Randra, Pak. Waktu remote. Oke, mungkin silahkan diskusi sama yang lain ya, sama teman lain yang sudah berhasil. Mungkin masalahnya ada di mana, coba dulu ya, coba lagi. Atau mungkin dicoba pakai komputer yang lain atau gimana, mungkin ada settingan di Windows-nya yang membuat tidak bisa connect, itu mungkin juga. Kayak yang Windows security-nya dan sebagainya menghalangi gitu ya, tolong dicek. Adrian Naga Putra. Ya, Pak. Gimana Masih nyoba-nyoba, progresnya? Pak. Kemarin belum jadi ya, Pak. Oh, masih belum berhasil. Ya, baru coba-coba ini, Pak. Oke. Jadi kan kita informatika ya kalau nyoba-nyoba salah tuh biasa gitu. Nanti ada kalau sudah berhasil connect, harusnya Anda bisa connect berkali-kali gitu. Tapi awal-awalnya mungkin ada perjuangan ya nggak apa-apa, dicoba terus ya. Saling berkomunikasi aja kalau ada kendala dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Ini kan satu sesinya itu kan dapat 3 jam ya, Pak, untuk akses AWS konsolnya. Nah, itu waktu saya udah buat instance kan saya shutdown. Terus saya mulai session baru lagi, itu instance-nya hilang memang seperti itu ya, Pak? Anda shutdown ya? Jadi isi itunya hilang? Saya terminate, Pak. Terminate instance ya. Isi itunya masih ada atau enggak? Isi itunya instance-nya hilang, Pak. Instance sama IBS. Kayaknya terminate itu artinya kayaknya menghapus ya. Jadi mungkin Anda pikirkan di stop atau di suspend itu ya. Oh iya, Pak. Berarti kalau di stop terminate itu aja, artinya Pak. dimatikan. Terminate itu artinya dimatikan, berarti dihapus gitu. Jadi kayak model di suspend itu loh, kayak di freeze atau gimana gitu loh ya, supaya nggak hilang. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada ini Theodore Aldo, silahkan. Itu saya mau tanya, Pak, itu kok yang database itu kok di stop nanti 7 hari kemudian nyala lagi gitu, Pak? Oh gitu. Saya tuh baca tuh kan stop database kan pertamanya available terus stop database, tapi ada tulisannya 7 hari kemudian akan aktif kembali gitu. Apa seperti gitu, Pak? Oh, saya cuma kurang paham ya. Ada settingan yang tersembunyi yang kita belum ketahui ya. Coba. Apakah semua database kayak gitu atau gimana? Kemarin saya nyobanya yang Maria itu sih, Pak. Yang Maria DB sih, Pak. Belum lagi yang lain. Oh ya, coba yang lain yang mirip-mirip gitu. Apakah perilakunya sama? Ya. Oke, eksplorasi aja. Oke, makasih, Pak. Ya. Ada lagi nggak? Oke ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi ingat hari Selasa minggu depan tuh tidak ada pertemuan komputasi awan. Berarti kita langsung ke UTS. Setelah itu kita akan ketemu lagi nanti setelah UTS ya, di akhir April ya. Jadi ingat tanggal 12 itu sudah UTS, ini harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti soalnya karena online ya terpaksa sifatnya hanya pilihan ganda gitu ya. Tapi Anda harus karena saya mengambil dari pertanyaan sertifikasi. Jadi nanti pertanyaannya bahasa Inggris ya, jadi Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Pertanyaan-pertanyaannya, karena lebih baik kita daripada saya translate juga energinya terlalu besar karena kalau soalnya banyak gitu ya. Jadi nanti pakai bahasa Inggris, kalau Anda nanti kesulitan Anda tinggal buka aja Google Translate waktu melakukan ujian gitu. Gitu aja ya. Oke, kalau begitu saya akan shutdown dulu recordingnya.